Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Burukaro KSCC. Hari ini hari Selasa, hari biasa, pekan keempat masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai ayat 3a dan ayat 5 sampai ayat 16. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang baru kita dengar dikisahkan tentang seorang yang sakit selama 38 tahun. Mari sejenak kita membayangkan keadaan orang sakit dalam bacaan tadi. 38 tahun. Waktu yang sangat lama ia menderita sakit dan selalu mengharapkan belas kasihan orang lain untuk menurunkannya ke dalam kolam yang terkenal goncangan airnya yang pertama dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tentu ini perjuangan yang sangat berat karena pertama, ia bisa masuk hanya dengan bantuan orang lain. Kedua, hanya goncangan air yang pertama orang masuk ke dalam kolam itu yang akan mendapatkan mukjizat kesembuhan. Inilah realita yang harus dihadapi oleh orang sakit tersebut, dan rasanya mustahil ia bisa masuk ke dalam kolam itu karena semua orang berlomba untuk memasuki kolam mukjizat itu. Barangkali ia sudah mulai putus asa dan merasa tidak mungkin bisa sembuh, mengingat keadaan dirinya yang tidak berdaya sama sekali dan harus bergantung kepada belas kasihan orang lain yang mau menolongnya. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan ini, Yesus datang, menghampirinya, menyapanya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Bukan menjawab pertanyaan Yesus, tapi orang sakit ini mengadu kepada Yesus tentang keadaan dirinya, sebab selama ini tidak ada yang peduli dan mau menolongnya.
Maka Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seketika itu juga ia berjalan. Di akhir pesannya Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kasih Yesus telah mengalahkan segala kesalahan dan kelemahan orang sakit ini. Saudara-saudari, dalam hidup mungkin ada saat di mana kita juga begitu lama mengharapkan pertolongan Tuhan, entah karena sakit, karena ekonomi, pekerjaan, jodoh, kehadiran anak dalam keluarga, rumah tangga yang kurang harmonis, dan lain sebagainya. Situasi ini membuat kita menjadi putus asa. Iman kita lemah karena Tuhan tak kunjung mendengarkan doa dan membantu kita. Dalam situasi yang demikian, bisa saja kita merintih, mengeluh, dan meragukan kasih Tuhan. Kita menjadi seperti orang sakit yang berdosa, yang banyak mengeluh, bahkan sampai marah pada Tuhan. Kemarahan kepada Tuhan dilakukan dengan tidak mau lagi pergi ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau ikut kegiatan rohani, dan lain sebagainya. Satu bukti nyata lewat bacaan hari ini, bahwa dalam segala kelemahan kita, Tuhan mampu menguatkan kita. Di saat kita merasa mustahil dapat diselesaikan atau disembuhkan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Maka marilah kita belajar untuk tetap berharap pada belas kasih Tuhan. Kasih-Nya melampaui kelemahan dan kegagalan kita. Belas kasih-Nya lah yang akan menghampiri kita dan berkata, maukah engkau sembuh? Pertanyaan kepada orang sakit itu saat ini diajukan kepada kita, maukah engkau sembuh? Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat sakit yang kita alami saat ini. Sakit fisik, sakit batin, karena luka hati, kecewa, karena alasan apapun, dendam, merasa diri kurang berharga, ekonomi yang memprihatinkan, kenakalan anak-anak, dan lain sebagainya. Mari kita jawab pertanyaan Yesus. Jawaban kita akan menentukan kesembuhan kita dengan bangkit dan berjalan. Tuhan mau dalam segala kelemahan kita, kita berani bangkit dan berjalan. Inilah memotivasi kita agar kita tetap percaya dan hidup di bawah naungan kasih Tuhan. Tuhan memberkati.